Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Alivia Nur Fathani dengan NIM 210600043. Saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD tahun 2021, kelas B2. Di video kali ini, saya akan memaparkan sedikit rangkuman mengenai Sustainable Development Goals pada Goals 2, yaitu Zero Hungry atau tanpa kelaparan. Simak videonya ya. Yang pertama, saya akan membahas ketidakcukupan konsumsi pangan. Pada periode 2000 sampai 2004, proporsi masyarakat yang kekurangan konsumsi pangan di Indonesia mengalami penurunan yang tinggi. Hal tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan pangan nasional yang berkurang karena adanya pengaruh buruk pada sektor pertanian, seperti bencana alam, perubahan iklim, dan cuaca ekstrim. Dengan demikian, sangat penting bagi negara untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap bahan makanan pokok dalam rangka menurunkan jumlah kekurangan konsumsi pangan. Upaya peningkatan akses dan ketersediaan pangan harus ditingkatkan untuk mencapai target penurunan angka prevalensi kekurangan pangan pada tahun 2030 ke 3,6%. Upaya tersebut antara lain penguatan produksi domestik tanaman prioritas, pengelolaan cadangan pangan nasional, pemantapan pasokan komoditas pangan dan harga bahan makanan pokok, serta mitigasi dampak perubahan iklim. Nah, selanjutnya ada Food Insecurity Experience Scale. Skala pengalaman kerawanan pangan merupakan indikator tambahan dalam mengukur tingkat ketahanan pangan yang pengukurannya berdasarkan respon langsung atas akses masyarakat terhadap kecukupan bahan makanan. Tingkat kerawanan pangan pada skala rumah tangga sangat beragam di tiap provinsi di Indonesia. Pada tahun 2017, rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki resiko tertinggi dalam mengalami kerawanan pangan, sebesar 31,8%. Sementara pada Provinsi Bangka Belitung memiliki resiko terendah, yaitu 3,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa akses dalam mendapatkan bahan makanan dan asupan nutrisi antara kawasan di Indonesia masih timpang. Peta ketahanan dan kerentanan pangan Kementerian Pertanian pada tahun 2018 menunjukkan rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik, jalan, dan air yang layak rentan mengalami kerawanan pangan. Karena itu, peningkatan ketahanan pangan perlu disertai perbaikan atas akses ekonomi terhadap pangan itu sendiri, seperti pembangunan infrastruktur khususnya pada kelompok atau kawasan miskin. Yang ketiga ada stunting pada balita. 30,8% balita di Indonesia mengalami stunting pada tahun 2018. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang prevalensi stunting yang tinggi menurut klasifikasi Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Anak-anak miskin di Indonesia 2 kali lipat lebih mungkin untuk mengalami stunting dibandingkan anak-anak seusianya yang tidak miskin. Pada tahun 2013, 48% balita dari 20% rumah tangga termiskin mengalami stunting, sedangkan 29 balita dari 20% rumah tangga terkaya mengalami stunting. Perbedaan ini disebabkan oleh ketimpangan akses terhadap sanitasi dan air minum layak, pelayanan kesehatan, nutrisi makanan yang tinggi, dan akses yang tidak layak terhadap praktik pengurusan dan pemberian makanan pada balita antara rumah tangga dengan status sosioekonomi dan letak geografis yang berbeda. Diperlukan pendekatan multisektoral untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Salah satunya dengan intervensi nutrisi yang terintegrasi pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Program ini termasuk penyediaan nutrisi lengkap bagi ibu hamil dan menyusui, pemberian ASI eksklusif, dan MAPASI yang benar. Pemantauan pertumbuhan, peningkatan akses terhadap sanitasi dan air minum layak, perkembangan anak usia dini, dan menggalakkan pola asuh anak yang benar. Yang terakhir ada wasting pada balita. Pada tahun 2018, Indonesia memiliki 10,2% balita yang mengalami wasting. Penelitian oleh Harding pada tahun 2017 mengidentifikasi beberapa penyebab umum stunting dan wasting. Antara lainnya, buruknya nutrisi ibu
saat sebelum dan masa kehamilan. Selain itu, beberapa hal lain seperti pola asupan gizi pada anak-anak, buruknya kebersihan diri, sanitasi yang tidak layak, juga kemiskinan, berkaitan erat dengan stunting dan wasting. Salah satu tantangan utama dalam pengetasan gizi buruk di Indonesia adalah tingginya harga makanan bergizi. Peningkatan status gizi balita memerlukan kebijakan perluasan akses terhadap makanan bernutrisi tinggi, antara lain melalui program bantuan pangan dan suplemen makanan bagi kelompok miskin dan rentan yang tepat sasaran dan peningkatan pelayanan kesehatan seperti imunisasi dasar lengkap. Nah, mungkin segitu saja ya pemaparan saya hari ini. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.